Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, mengingat tanggal 22 Desember ini kita akan menyaksikan ya debat cawapres dan capres yang akan diadakan oleh KPU. Tentu hal itu akan dihadiri oleh 3 kandidat ya. Dimana di sini kita akan menyaksikan bagaimana cawapres ini akan bertanding antara nomor 1, 2, dan 3. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya Gibran Rakabuming Raka selalu mangkir jika diajak berdebat. Tentu hal itu membuat para netizen masyarakat luas berspekulasi bahwasanya Gibran Rakabuming Raka tidak mau diajak berdebat. Tapi kita belum tahu juga ya bagaimana kemampuan asli dari Gibran Rakabuming Raka. Siapa tahu nantinya dalam debat kita akan dikasih pertunjukan yang sangat luar biasa. Karena di sini ya ada video dari Giring yang mengatakan kalau Gibran punya tenaga dalam yang sangat mantap yang nantinya akan dikeluarkan saat debat tanggal 22. Coba kita lihat ya pernyataan dari Giring. Belum tahu ya. Nah, sebelum debat kan Mas Gibran udah banyak serangan ya Mas. Dan nanti besok debat gimana Mas kalau Mas Gibran menghadapi nanti konfrontasi dengan cawapres lain yang notabene lebih senior gitu. Teman-teman, saya ini kenal Mas Gibran ya. Mas Gibran tuh tenaga dalamnya banyak nih. Jadi siap-siap aja banyak kejutan ya. Dia ini banyak yang orang bilang nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, enggak. Saya kenal udah lama sama Mas Gibran. Dia adalah pemimpin yang tegas, manajerialnya luar biasa, terus jiwa entrepreneurship-nya luar biasa, dan saya yakin nanti ada adrenalin yang naik dan pasti tenaga dalamnya beliau dan pakai bakal kaget nanti di debat cawapres. Dia akan excellent. Tapi sekarang saya lihat dia tetap fokus. Bayangin dia tetap fokus, hatinya tuh melayani. Mas Gibran sekarang walaupun di tengah pencapresan ini tetap warga Solo utama buat dia. Nah, setelah mendengarkan kata-kata dari Giring ini, sehingga membuat gue pribadi ya berpikir apakah benar Gibran mempunyai kemampuan berbicara yang bagus dan bisa beradu argumen. Tentu hal itu membuat gue berpikir ya, karena selama ini gue ngeliat di media sosial selalu saja ya Gibran memberikan jawaban yang kadang blunder, aneh dan gak jelas juga ya. Dan juga pernah sesekali dia pergi ke suatu daerah yang di situ sudah ditunggu banyak masyarakat. Dan ketika diberikan kesempatan untuk bicara, Gibran hanya bicara kurang dari 5 menit sehingga membuat panitia pun, cuma segini doang. Dari sinilah masyarakat lalu menganggap bahwasanya Gibran itu tidak mempunyai kemampuan bicara yang baik. Nah, coba kita saksikan video berikut ini. Apa betul Gibran seorang pemuda berkualitas? Anda nilai sendiri dari pernyataannya ini. Lo nilai sendirilah ya bagaimana kualitasnya. Silahkan simak baik-baik. Nah, kira-kira menurut Mas Gibran, bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda-muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah, Solo katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin. Oh, ini Pembangkit listrik tenaga sampahnya itu menghasilkan listrik 8 megawatt. Tapi inti dari adanya mesin ini itu untuk nama mesinnya gasifier. Tapi ini benar-benar ini apa? Sampahnya jadi. Pada dasarnya saya sendiri sih tidak ada masalah ya bila ada seorang pemuda yang memang cerdas, punya visi misi, wawasannya luas, tapi bukan pemuda karbitan, hanya demi melanggengkan kekuasaan, demi politik dinasti, demi keamanan dirinya terjerat kasus hukum di masa depan, belum membegal MK, memanfaatkannya untuk meloloskan si pemuda ini. Ini pelanggaran konstitusi berat, jelas-jelas ya. Dan atas fakta ini Jokowi pantas saja dimakzulkan ya. Ya sudah ketakar lah ya kualitasnya seperti apa. Apalagi kalau misalnya sampai tampil di ILC atau di forum-forum debat, ini sudahlah, cuma bikin malu saja.
Tapi para pendukungnya dan buzzer-buzzernya seolah-olah menutup mata akan hal ini. Tapi kita yang punya akal sehat dan kewarasan, punya beban moral untuk mewaraskan setidaknya para netizen yang melihat konten-konten kalian ya. Sebarkan, ini bukti paslon 02 takut debat. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam catatan kami di Timnas Amin itu pasangan paslon nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya, tapi penyampaian visi misi. Paslon nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya. Jadi penyampaian visi misi, dan bahkan saat itu kita catat Itu betul disampaikan bagaimana langsung? paslon nomor 2 ya disampaikan langsung ketika rapat. Pantas saja Kisran sering tidak datang di acara undangan debat. Sekarang waktunya pantun dari Wis ID. Buka keran, air bak dikuras. Kondisi labil malah dimaki. Apakah Gibran pemuda berkualitas? Masa ibu-ibu hamil malah disuruh minum air aki? Nah, menurut kalian gimana? Apakah benar Gibran berkualitas dan bisa diajak untuk berdebat, adu gagasan, adu visi misi, dan bisa menjabarkannya? Tentu hal itu masyarakat pun sangat penasaran ya. Kalau gue pribadi sih ya, kita mending tunggu saja sampai tanggal 22 ya, karena itu bisa membuktikan. Mungkin saja kemarin-kemarin itu memang Gibran sengaja menyembunyikan kemampuannya. Kan kita nggak tahu juga ya, kita positif aja. Coba kita lihat nanti di tanggal 22 ya. Nah, ini juga ada komentar dari netizen ya, bagaimana Gibran seorang anak muda yang sudah menjadi cawapres. Coba kita lihat. Jadi salah satu cawapres kita nih kan ada yang masih muda, lu dukung dong. Bukan anak muda, Bukan. itu anak presiden. Mayoritas anak muda di Indonesia itu kan kayak kita-kita gini, Pak. Artinya ya kita startingnya dari nol, bahkan mungkin banyak yang minus. Startingnya itu berdarah-darah sendiri, nggak punya proteksi dari orang tua, dari keluarga untuk menatap masa depannya, itu dia nggak punya proteksi. Dia harus berjuang dari bawah, dari apa yang dia punya, dan mengikuti hasil itu. Ibaratnya kayak orang cari kerja ngelamar gitu ya. Ya dia ngelamar sendiri, Pak. Dia ngelamar sendiri, dia masukin CV sendiri, dia isi kotes sendiri, dia tes tulis sendiri, dia wawancara sendiri. Apa yang dibenci sama anak muda yang tadi aku bilang ngelamar itu? Kalau di lipatan akhir, di menit terakhir, tiba-tiba ada anak bos perusahaan itu, ada orang dalam, ada ordal, masuk ke situ. Nah, kalau pakai teori hukum tata negara, kan harusnya seorang presiden itu kan presidential power is the power to persuade ya. Kekuasaan presiden itu adalah kekuasaan meyakinkan orang banyak. Dia sendiri lawan parlemen berapa banyak, dia sendiri lawan publik luas berapa banyak. Sehingga seorang presiden harusnya adalah orang yang punya kapasitas menjelaskan gagasannya, program negara secara baik dan runut. Nah, di antara para kandidat, satu orang paling kasihani harusnya memang sudah terlempar dalam pertarungan politik ini, karena nggak berimbang untuk meladeni 1 dan 3. Belum juga terlibat dalam debat yang sesungguhnya, belum dapat bagian buat berdebat, belum dapat bagian buat bicara, Gibran tampak sudah nggak tahan. Dia nggak bisa menjaga emosinya. Dan tiba-tiba saja, saking panasnya suasana, dia berdiri. Gibran berdiri dan memprovokasi audiens untuk bergemuruh, bertepuk tangan, menyemangati Eyang Prabowo yang sedang marah-marah sama Pak Anies. Sampai-sampai nih, seorang pendukung di belakangnya menarik celana Gibran supaya aksinya nggak semakin menjadi-jadi. Emosi Gibran pun mereda. Dia bisa mereda. Tapinya, tangkapan kamera-kamera televisi sudah kadung merekam dan menyebarluaskan aksi yang tak terkontrol itu. Gibran tampak terhanyut dalam panasnya perdebatan dan gak sanggup lagi menahan emosinya. Sama seperti Eyang Prabowo yang lepas kendali marah-marah dan langsung lenyap citra gemoynya, langsung lepas image gemoynya, Gibran pun demikian. Dia ini tampak hanyut dalam suasana panas, lepas kendali, dan terpancing melakukan aksi provokasi.
muncul sifat Gibran yang asli. Dia agresif dan mudah naik emosi. Nah itu tadi ya kata gue ya, memang kita harus menunggu tanggal 22 karena di sini penentuan ya bagaimana Gibran bisa mengeluarkan semua kemampuannya di depan umum, di depan masyarakat Indonesia, dan ini bisa jadi penentu juga untuk kita semua ya memilih mana yang terbaik. Kata Giring tadi ya bahwasanya kalau Gibran punya tenaga dalam, yang tentunya itu adalah tenaga dalam intelektual ya, bukan tenaga dalam yang bisa menggerakkan benda gitu ya. Makanya kita tidak sabar banget nih ya para netizen juga. Tapi bukti-bukti itulah yang membuat netizen akhirnya berspekulasi kalau Gibran itu tidak bisa bicara, tidak bisa berdebat, dan tidak mau diajak debat ya. Nah ini yang terakhir teman-teman dari stand up comedy ya, coba kita lihat, ini lucu juga ini. Pak Bro Gibran, mungkin kalian teman-teman tahu semua ya kampanye mereka. Yang gimmicknya banyak, tapi gagasannya sedikit. Pak Prabowo nih ya, kalau gue lihat-lihat sekarang, dibanding figur seorang capres, menurut gue beliau lebih mirip Cesar YKS. Joget mulu. Iya kan? Sebentar-sebentar joget, ditanya Najwa Shihab, joget udah mirip Cesar gitu. Ya Allah, maksud gue, ini adalah momen yang tepat untuk kalian para lawan politiknya Pak Prabowo. Karena kalian bisa menjatuhkan Pak Prabowo nih. Lagi debat capres ya kan, Pak Prabowo menyampaikan visi misinya nih, kalian teriak aja tuh, suling sakti. Ternyata yang milih makin banyak, ternyata makin gemuk. Blunder. Mas Gibran Rakabuming, kelebihannya tuh zodiaknya Scorpio. Itu kelebihan loh. Kelebihan, karena gue searching di Google, kelebihan orang yang berbintang Scorpio, karakternya tuh dia ambisius, misterius, dan berkarismatik. Emang terlihat dari Mas Gibran kan, misterius gitu kan, berkarisma. Terlihat dan dia yang jarang ngomong, pendiam ya kan, diam sekali ngomong, paman aku menjadi wapres gitu. Tapi Mas Gibran tuh mirip banget sama Pak Ganjar lah. Kan sering banget viral dia, ya kan? Terakhir ada video dia viral, jadi ada wanita nanya ke Mas Gibran tentang fenomena orang dalam. Mas Gibran malah nyuruh wanita itu untuk jadi pengusaha. Nggak ngejawab sama sekali Mas Gibran. Lagi Mas Gibran kenapa bisa nyaranin si wanita itu buat jadi pengusaha ya? Padahal usaha dia bangkrut semua ya kan? Terakhir. Oke teman-teman semua, jangan lupa komen kritis kalian di bawah, like dan subscribe dukung channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.